Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8. Nah, sesuai dengan kontrak yang saya sampaikan pada minggu kemarin, pada agenda ini kita akan berdiskusi mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Dan lebih spesifiknya, kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang bermain bola. Di sini banyak ya, yang anak laki-laki pasti suka main bola. Dan yang kedua adalah anak perempuan yang sedang bermain lompat tali. Nah, coba kalian pahami, coba kalian amati dari kedua gambar tersebut. Dari kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas apa? Aktivitas menggerakkan tubuh. Jadi ketika mereka bermain sepak bola, ketika bermain lompat tali, otomatis tubuh mereka ikut bergerak. Nah, kenapa sih tubuh kita itu bisa bergerak? Kenapa? Ya karena pada dasarnya gerakan pada tubuh kita itu hasil dari kerjasama antara sistem rangka dan sistem otot. Jadi ya, kerja dari dua sistem yang bersamaan. Nah, sesuai yang saya bicarakan tadi, ada sistem rangka dan sistem otot. Nah, di sini sistem rangka disebut juga sebagai alat gerak pasif. Sedangkan sistem otot disebut sebagai gerak aktif. Nah, ini kenapa sih sistem rangka kok disebut sebagai gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan otot yang melekat pada tulang. Namun, sistem rangka atau tulang ini juga mempunyai peran penting dalam menggerakkan tubuh. Sedangkan untuk otot kok disebut sebagai gerak aktif karena otot memiliki protein aktifin dan myosin yang mampu membuat otot untuk berkontraksi. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang, yang menempel pada atau melekat pada tulang berkontraksi, maka tulang akan ikut bergerak. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan lebih membahas lebih detail mengenai sistem rangka, dan untuk sistem otot dan persendian akan kita bahas di minggu yang akan datang. Oke, sistem rangka. Ini ada pertanyaan yang agak aneh ya. Apa jadinya kalau tubuh kita tidak ada rangkanya? Coba kalian bayangkan kalau tubuh kita itu tidak ada rangkanya. Ya ibaratkan tubuh tanpa rangka itu ya cuma seonggok daging dan otot-otot dan darah-darah. Sehingga tubuh kita itu tidak ada yang menyongkong, tidak bisa berdiri tegak. Kemudian rangka merupakan susunan tulang yang bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, dari bermacam-macam tulang, bermacam-macam jenis tulang itu menjadi satu yang disebut sebagai kerangka tadi. Nah, perlu kita ketahui tulang pada manusia dewasa itu terdapat sekitar 206 tulang yang berbeda-beda. Banyak ya tulangnya. Sedangkan bayi yang baru lahir, jumlah tulangnya itu sekitar 300 tulang. Nah, berbeda ya. Ketika bayi baru lahir sama orang yang sudah dewasa itu tulangnya berbeda jumlahnya. Selanjutnya, fungsi dari rangka. Fungsi dari rangka yang pertama memberi bentuk tubuh. Nah, adanya tulang yang membentuk rangka, itu tubuh kita itu bisa terbentuk seperti tubuh kalian, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai badan dan lain-lain.
Kemudian menegakkan tubuh. Nah, adanya rangka, tubuh kita itu bisa berdiri tegak. Selanjutnya sebagai tempat melekatnya otot. Nah, ketika otot berkontraksi, nah di situ tulang juga ikut bergerak. Kemudian sebagai tempat menyimpan mineral. Kemudian sebagai tempat menyimpan energi. Nah, ini tulang. Ada berbagai macam tulang berdasarkan jenis masing-masing. Ini yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Nah, di sini struktur tulang pipa itu strukturnya seperti tabung dan memanjang. Adapun bagian dari tulang pipa yaitu ada lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang paha, tulang kering, dan betis. Kemudian tulang lengan pendek. Di sini struktur dari tulang pendek itu berbentuk bulat dan berukuran pendek. Adapun yang termasuk dalam tulang lengan pendek yaitu tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Selanjutnya ada tulang pipih atau tulang dada. Nah, di sini bentuk dari tulang pipih itu tipis dan gepeng. Nah, ini yang termasuk dalam tulang pipih, ada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Ya, sudah sesuai ya dengan struktur bentuknya yaitu tipis dan gepeng. Coba kalian raba sendiri tulang rusuk masing-masing. Nah, bentuknya seperti gepeng-gepeng. Kemudian tulang dada itu ya, itu agak pipih ya. Kemudian ada tulang tak beraturan. Yang termasuk dalam tulang tak beraturan yaitu tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Apakah semua tulang itu keras? Nah, mungkin bisa kalian raba sendiri tulang masing-masing yang ada di tubuh kalian. Itu apakah semua tulang itu keras atau ada yang lentur? Nah, emang pada awalnya tulang itu lunak dan lentur ketika pada masa janin atau masih dalam kandungan. Namun setelah lahir, kemudian dia tumbuh dewasa dan berkembang, lama-kelamaan tulang itu akan mengalami proses osifikasi sehingga tulang itu menjadi keras dan kaku. Nah, kekerasan tulang itu ditentukan oleh zat jaringan yang menyusun tulang-tulang tersebut. Nah, berdasarkan penyusunan tulang ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tulang rawan, tulang yang banyak mengandung zat perekat kolagen sehingga bisa lunak dan lentur. Nah, itu yang disebut dengan tulang rawan. Kemudian ada tulang sejati atau tulang keras. Tulang keras yang terbentuk dari proses osifikasi. Nah, ketika proses osifikasi terjadi pergantian zat kolagen dengan zat karbonat yang membuat tulang menjadi keras. Nah, seperti awalnya ada tulang rawan. Tulang rawan itu kan mengandung zat kolagen yang bisa membentuk tulang itu menjadi lentur. Namun setelah terjadi osifikasi, yaitu pergantian zat kolagen menjadi zat karbonat, tulang itu menjadi keras. Nah, di sini ada macam-macam tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini dia bersifat lentur. Kemudian mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada di pojok itu. Itu di situ ada serat elastis yang bercabang-cabang ya. Kemudian tulang rawan elastis ini terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Nah, coba kalian raba
telinga masing-masing bagian luar itu lentur. Nah, itu yang dinamakan sebagai tulang rawan elastis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Nah, dia bersifat kurang lentur. Kemudian matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak beratur. Nah, ini untuk tulang rawan fibrosa itu terletak pada ruas tulang belakang. Itu adanya di tulang belakang ya. Kemudian ada tulang rawan hyaline. Nah, ini bentuk tulang rawan terbanyak. Kemudian mempunyai matriks homogen, halus, dan transparan. Nah, tulang ini terletak di cincin trakea, kuping hidung, persendian, serta antar tulang rusuk dan tulang dada. Nah, itu ya, antara tulang rusuk dan tulang dada itu ada tulang rawan hyaline. Nah, kemudian ada tulang berdasarkan letaknya. Di sini ada 3 bagian, yaitu ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota badan. Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang ini terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Nah, untuk bagian-bagiannya yang lebih detail bisa kalian lihat di gambar sebelah. Itu di situ ada bagiannya banyak, ada banyak bagian. Ada tulang tengkorak, ada tulang ubun-ubun, dan lain-lain. Bisa kalian pahami ya. Kemudian ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelahnya itu sudah ada tulisannya 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Nah, di situ sudah ada gambarnya, sudah detail ya, jelas ya, bisa kalian pahami. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ini fungsi dari tulang dada dan tulang rusuk itu fungsinya untuk melindungi organ yang ada di dalamnya. Misalnya seperti paru, dan jantung. Kemudian tulang dada itu terdiri dari bagian hulu. Dia melekat pada tulang selangka ya. Kemudian bagian badan, dia melekat pada rusuk sejati. Kemudian ada taju pedang. Itu ada gambarnya, bisa kalian lihat di gambarnya. Sudah ada bagian-bagiannya. Kemudian tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Ada tulang rusuk palsu. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, itu sudah ada bagiannya di gambar sampingnya. Bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya ada rangka apendikular atas. Nah, ini terdiri dari gelang bahu sama tulang tangan ya. Bagian bahu dan dari lengan tangan atas sampai jari. Nah, untuk gelang bahu atau bagian bahu itu terdiri dari 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Nah, untuk gambarnya ada di samping, bisa kalian lihat. Kemudian tulang tangan terdiri dari 2 buah tulang lengan atas. Kemudian ada 2 tulang hasta, ada tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan ya. Kemudian ada 10 tulang telapak tangan dan 28 tulang jari tangan. Nah, itu di sebelahnya ada gambar, bisa kalian cermati, kalian amati, dan kalian pahami. Kemudian rangka apendikular bagian bawah, dari bagian panggul sampai tulang kaki, sampai ujung-ujung jari ya. Nah, untuk tulang panggul itu terdiri dari 2 buah tulang usus, kemudian
ada 1 buah tulang kemaluan dan 2 buah tulang duduk. Nah, untuk gambarnya di samping bisa kalian lihat. Kemudian ada tulang kaki, itu terdiri dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, terus ada tulang pergelangan kaki, telapak kaki, sama tulang jari kaki. Oke, itu dulu materi untuk hari ini. Untuk rangkumannya sudah saya terterakan di link, bisa kalian download untuk rangkuman materi pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem otot dan persendian. Nah, maka dari itu dipersiapkan apa yang dibutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.